diajak bekerja sama dengan baik. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti belum ada masalah ya? Belum ada, alhamdulillah. Oke, semoga nanti sampai akhir bisa berjalan lancar, Mbak Natasha Dinda ya. Ya, amin. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Lanjut Mbak Karinda Evitasari. Mbak Karinda. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan kegiatan saya selama seminggu KKN. Nah, ini saya sama seperti teman-teman yang lain untuk hari pertama penerjunan mahasiswa KKN, kemudian selanjutnya observasi, dan selanjutnya itu ada pengenalan mahasiswa KKN kepada perangkat desa, karena di bagian desa saya sendiri itu ada sekitar 5 anak yang dari UNES, Pak, untuk KKN. Jadi kita melakukannya itu bersama-sama gitu, Pak. Kemudian saya kan sowan ke seperti sekolah-sekolah untuk meminta izin kepada sekolah untuk mengelola siswanya dan juga gurunya yang ada di sekolah tersebut gitu, Bapak. Kemudian yang selanjutnya kendalanya yaitu waktu saya berbincang-bincang dengan pihak desa, perangkat desa, bilangnya pihak desa menyuruh kita anak-anak KKN untuk mengikuti program-program yang sudah dijalankan oleh desa seperti itu, Bapak, seperti program COVID seperti itu. Dan saya disuruh ke dianjurkan untuk ke Babinsa, mengunjungi Babinsa agar supaya anak-anak KKN ini bisa mengikuti kegiatan yang ada di desa saya sendiri seperti itu, Bapak. Jadi apakah diperbolehkan misal melakukan kegiatan di luar program seperti itu, Bapak? Oke. Gini Mbak, kalau menurut saya selama waktu dan ininya cukup bagi Mbak Karinda ya, jadi nggak jadi masalah. Cuma Mbak Karinda memang harus lebih ekstra hati-hati nanti ketika terlalu banyak kegiatan, bertemu banyak orang kan artinya semakin rentan juga. Jadi artinya kesehatannya dijaga, protokolnya kesehatan tetap semakin ketat ya. Itu tapi tolong dibatasi gitu. Yang paling penting intinya adalah programnya Mbak Karinda yang dijalankan. Perkara nanti 1 kali 2 kali membantu desa tidak jadi masalah. Gitu. Oh Ya. ya. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Ada lagi? Sampun, Oke. Pak. Sampun ya. Lanjut Mbak Triadara. Mbak Triadara, silahkan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk minggu pertama ini, saya sama seperti teman-teman mengerjakan tugas dari LP2M sama observasi mitra. Terus kan saya kan pakai Allshop kan. Nah itu alhamdulillah kita juga udah bisa pesen produk untuk yang dijual, karena sebelum itu Allshop-nya sempat berhenti Pak karena COVID ini. Jadi alhamdulillah kita bisa pesen produk. Terus terakhir kemarin kita bisa foto produk dan insya Allah minggu depan akan mulai jualan lagi. Oke. Terus kendalanya, adakah kendala? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada kendala sama sekali. Oke, kalau tidak ada kendala, lanjut. Semoga apa yang menjadi programnya lancar ya, Mbak Triadara. Iya, Pak. Oke. Saya lanjut ke Mas Hamzah Salahuddin. Oke, baik Bapak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas Hamzah. Lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak mengenai seminggu saya dalam
logbook ya, terutama sama seperti teman-teman yang dimulai dari observasi wawancara kepada mitra, kemudian tugas-tugas yang diberikan oleh LP2M seperti pembuatan berita desa, kemudian pembuatan poster, kanvas, dan saya juga membuat materi yang digunakan untuk mitra saya yaitu guru, dan pengajuan mentor kelas dan pembuatan kelas. Dan yang terakhir yang saya lakukan di ini adalah penyampaian program kerja saya kepada mitra saya yaitu guru. Seperti itu, Bapak. Oke. Terus kendalanya, Mas? Ya, alhamdulillah saya tidak mempunyai kendala dan alhamdulillah lancar, Bapak. Oke. Semoga. Oke. Ya, kalau begitu lanjutkan progresnya, Mas. Semoga nanti sampai akhir berjalan lancar. Cuma saya mengingatkan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatannya dijaga, dan logbook dan laporannya nanti semuanya harus disampaikan sesuai jadwal dan rapi ya, intinya itu kalau dari saya. Oke, Bapak. Ya. Terima Lanjut, kasih. sama-sama Mas Hamzah. Mas Arif Budiawan. Iya Pak, selamat sore. Sore Mas Arif. Saya akan menyampaikan progres kegiatan selama minggu pertama saya. Sebenarnya sama sih kayak teman-teman sekalian juga mengenai observasi dan juga kegiatan pelepasan KKN maupun pembuatan tugas-tugas yang diberikan LP2M. Di sini saya juga melakukan mengenai pemantapan proker juga untuk kegiatan tiap minggunya nanti. Jadi nanti kalau misalkan lancar, rencananya saya akan membuat istilahnya kayak kelas-kelas seperti itu tiap minggunya. Kemudian melakukan koordinasi juga terkait rencana program kepada mitra maupun kepala desa. Seperti itu, Bapak. Oke. Masalah kendala nampaknya lancar. Untuk kendala, kebetulan sebenarnya nggak terlalu berarti sih, Pak, terkait koneksi internet. Tapi untungnya ada jaringan WiFi di balai desa. Jadi istilahnya kayak nunut lah istilahnya. Nunut ke kepala desa untuk mengakses kegiatan-kegiatan yang memerlukan koneksi internet seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau gitu Mas. Artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, itu ya. Iya, ya, sip. Lanjut, semoga lancar Mas Arif Budiawan ya. Pak. Oke, sama-sama. Saya lanjut ke Mbak Elvira Hanum. Iya, Bapak. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya. Ya. Seminggu belakang itu teman-teman penerjunan KKN, terus saya melakukan observasi pada mitra, terus lanjut membuat tugas-tugas yang diberikan oleh LP2M. Hampir sama, Pak. Oke, kendalanya? Kendalanya sampai saat ini alhamdulillah belum ada, Pak. Lancar saja bersama mitra. Jadi dokumentasi juga masih lancar aja. Oke, kalau gitu alhamdulillah. Tinggal lanjutkan Mbak Elvira ya. Iya, Pak. Oke, sekarang lanjut Mbak Suci Agustina. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan selama 1 minggu kemarin ini, sama seperti teman-teman yang lain, yaitu mengikuti penerjunan kemarin bersama dengan perangkat desa, kemudian saya melakukan survei dan observasi kepada mitra. Ini saya melakukan wawancara kepada perangkat desa dan juga wawancara kepada mitra saya untuk mengetahui apa saja sih permasalahan yang mereka alami seperti itu, Bapak. Kemudian saya juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh LP2M seperti pembuatan kanvas, poster, dan juga berita desa seperti itu, Bapak. Untuk kendala yang saya alami ini
lebih ke penyesuaian jadwal dengan mitra saya, Bapak. Soalnya kan mitra saya ini pekerjaannya itu mulai dari pagi sampai sore. Nah, kadang itu bisa juga sampai malam, soalnya ini produksinya itu berdasarkan orderan atau berdasarkan pesanan seperti itu, Bapak. Oke. Berarti nanti kalau untuk pelatihan kelas menyesuaikan aja, Mbak, ya. Iya, Bapak. Nah, itu saya mau bertanya, Bapak. Kan di pengajuan kelas ini kita harus mencantumkan waktu pengadaan kelasnya itu jam berapa begitu nih, Bapak? Kalau misalnya diedit itu apakah bisa, Pak? Gini saja, jam sesuai dengan rencana, misalkan pelaksanaannya agak bergeser, menurut saya nggak jadi masalah, Mbak. Itu yang penting perencanaannya apanya sudah dilakukan, nanti tinggal dibuktikan aja, kan ada buktinya. Geser-geser sedikit nggak jadi masalah kalau menurut saya gitu. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Semoga lancar sampai berakhirnya acara Mbak Suci Agustina ya. Amin, terima kasih, Bapak. Ya, lanjut Mbak Tahnia Vela. Ya. Ya, Bapak, apa suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya lakukan selama seminggu ini sama seperti yang lain, banyak sudah mengerjakan tugas-tugas dari LP2M, juga mengajukan mentoring seperti itu, Bapak. Kemudian saya selama 3 harian melakukan observasi produksi dengan pihak mitra karena produksinya berjalan selama 3 hari seperti itu, Bapak. Kemudian banyak melakukan wawancara juga dengan mitra untuk menyesuaikan masalah serta program kerja yang akan saya lakukan seperti itu, Bapak. Kemudian menyiapkan bahan materi untuk kelas pertama seperti pencetakan contoh labeling dan packaging karena kelas pertama saya insya Allah akan dengan tema label dan packaging seperti itu, Bapak. Oke. Sudah. Mbak Tahnia untuk materi itu bisa dikerjakan sendiri, menyampaikan sendiri. Iya Bapak. Dari mentornya saya sendiri, Bapak. Oke, kalau bisa, oke, nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan nanti yang lain juga semua, kalau misalkan membutuhkan yang lebih expert juga nggak masalah. Cuma jangan dipaksa juga. Yang penting kalau misalkan ada kenalan, ada ini, boleh nanti menggunakan jasa orang lain, gitu ya. Ya, baik Bapak. Iya, semoga nggak ada masalah. Lanjutkan Mbak Tahnia dan semua yang dilakukan buktinya jangan lupa, ya. Ya, sudah Bapak. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mbak Putri Irwanda Rayana. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam Mbak. Kegiatan saya selama 1 minggu ini sama seperti teman-teman. Namun, saya memiliki kendala bertemu dengan mitra, Pak. Karena mitra saya rumahnya jauh dari kota. Mitra saya yaitu guru, Pak. Guru di sekolah SDN Pangarangan 3. Jadi selama ini saya komunikasi menggunakan via WhatsApp, Pak. Dan kegiatan saya selama 1 minggu ini kurang banyak dokumentasi karena masa pembelajaran dari sekolah tersebut masih tanggal 14, Pak. Namun katanya guru dan kepala sekolahnya masih rapat lagi, Pak. Mau rapat lagi, Pak. Oke. Gini, Mbak Putri Irwanda Rayana ya. Apakah mitranya cuma yang jadikan mitra cuma 1 guru itu saja ataukah yang lain juga, Mbak? Itu gurunya wali kelas 5, Pak. Namun kemarin saya juga diajak dengan salah satu guru dengan kegiatan menanam, Pak. Jadi kemarin saya sudah melakukan kegiatan menanam bersama siswa, 2 siswa, Pak. Perwakilan saja. Oke. Nggak artinya gini, Mbak Putri, seperti halnya yang ditanyakan awal-awal tadi, lupa saya namanya, yang kesusahan, tidak harus pada mitra yang pertama, artinya bisa nambah lagi, tapi tetap menyesuaikan dengan program yang dibuat. Gitu. Tapi tetap komunikasi sama mitra yang pertama, lewat WhatsApp tidak jadi masalah.
Yang penting program selama 1 minggu itu dibuat, perkara di lapangan kadang-kadang berubah, nanti tinggal disesuaikan aja di logbook, Mbak Putri ya. Gitu. Jadi terus jangan sampai tidak ada kegiatan, ya. Kalau kegiatannya kemarin saya sempat wawancara, Pak. Namun hanya 2 kali ketemu, Pak. Oke, enggak, Pak. Enggak masalah. Pertemuan cuma 1 kali, 2 kali dengan mitra enggak masalah. Yang penting target kita, target teman-teman itu kan selama 45 hari menghasilkan sesuatu di akhir. Nah, untuk menghasilkan sesuatu itu kemudian diberikan minimal pelatihan selama 4 kali gitu, biar supaya mitra benar-benar bisa menguasai dengan apa yang teman-teman programkan. Nah, persoalan dalam 1 minggu itu cuma bertemu 2 kali, yang penting kegiatannya dalam 1 minggu itu kan tidak harus bertemu dengan mitra. Artinya kita bisa menyiapkan materi, menyiapkan apa, itu bisa semuanya dilakukan. Yang penting itu terencana dan bisa dilaporkan dalam logbook. Intinya itu sih, Mbak. Gitu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Oke, Pak. Oke. Jadi semoga nanti setelah tanggal 13 Juli ya, mulai masuk ya. 14, Pak. 14 ya, semoga ini lakukanlah dulu menyesuaikan. Semoga nanti setelah tanggal 14 berjalan sesuai dengan rencana kamu di awal. Gitu ya, Mbak Putri ya. Oke, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Ginada, Rafni Safira. Ya, Assalamualaikum Bapak. Ya, Waalaikumsalam Mbak. Ya, jadi selama 1 minggu kemarin, mungkin kegiatan saya sama seperti teman-teman yang lainnya. Mulai dari survei lokasi, mitra, terus wawancara, sama pengerjaan tugas-tugas. Nah, untuk kendala selama seminggu kemarin ini, daerah mitra saya ini cukup di daerah pesisir, Pak. Jadi untuk sinyalnya ini cukup agak susah. Nah, kalau misal pelatihannya ini saya adakan offline saja, apakah boleh gitu, Pak? Nggak jadi masalah, Mbak. Kalau memang mitra di tempat mitra itu nggak ada sinyal, pelatihannya secara offline boleh. Yang penting tetap lakukan dengan protokol kesehatan yang benar. Ingat, didokumentasikan, tidak hanya foto tapi juga video. Yang nanti itu bisa misalkan daftarkan aja, kalau misalnya membutuhkan link, nanti ketika video sudah jadi, diedit, upload YouTube, link YouTube-nya itu bisa kemudian ditaruh di link yang didaftarkan pada kelas tersebut. Gitu. Tapi tetap harus didaftarkan, biar supaya apa yang dilakukan itu terekam dengan baik. Gitu ya, Mbak Ginada. Berarti selama 4 pertemuan ini full offline tidak apa-apa nggih ya, Pak? Nggak masalah, kalau menurut saya nggak jadi masalah. Yang penting semuanya terdokumentasi dengan baik. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Lanjut, Mbak Selgi Puspamika. Iya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Pak. Untuk kegiatan seminggu ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan teman-teman yang lain, mulai dari penerjunan, observasi, dan penyusunan program, kanvas, dan roadmap, lalu pendekatan kepada sasaran. Nah, untuk kendala yang saya alami ini, Pak, saya masih bingung terkait ini, Pak, pengajuan kelas. Di mana mitra saya ini tidak bisa baca tulis, Pak. Nah, itu apakah tetap wajib mengajukan kelas atau bagaimana, Pak? Oke. Tetap aja ajukan kelasnya, Mbak. Kelas itu bagian dari track record teman-teman pelatihan, gitu. Ya, persoalan nanti pelaksanaannya kan sesuai dengan program yang dilakukan oleh Mbak Selgi ya. Itu tetap diajukan saja. Gitu. Sekali lagi, pengajuan mentor sama kelas ajukan saja teman-teman semua, walaupun tetap orangnya sama gitu atau beda, tetap diajukan gitu, karena itu bagian dari track record teman-teman melakukan kegiatan KKN yang terekam melalui sdunet.id itu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Lanjut Mbak Dita Nur Rahmawati. Mbak Dita Nur Rahmawati nampaknya tidak ada. Mbak Dita.
Kemudian Mbak Samrotul Indahsari. Halo, Pak. Ya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu pertama, KKN ini hampir sama dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama adalah pengerjaan tugas dari LP2M. Yang kedua adalah perizinan untuk SMA, Pak. Karena SMA tersebut meminta surat tugas yang yang kemarin-kemarin masih ada kendala dari SDUNet-nya tersebut. Yang selanjutnya adalah itu Pak, dari kepala sekolah meminta kami kan dari sekolah tersebut ada 5 anak yang terjun itu untuk membantu dalam MOS dan ada lagi kendalanya adalah dalam jadwalnya tersebut belum jadi Pak karena belum masuk ke sekolah tersebut. Mbak Samrotul, bisa konektornya diperbaiki dulu, suaranya kok terputus-putus. Maaf, sorry. Iya Pak. Oke, coba lanjut, diulang ya, diulang, sorry ya. Gini Pak, untuk yang minggu pertama ini hampir sama, yaitu yang pertama adalah pengerjaan tugas. Nah, yang selanjutnya adalah perizinan karena SMA tersebut meminta surat izin secara resmi dari UNED. Nah, setelah itu juga ketika observasi kami tidak bisa secara langsung, jadi kita harus membuat kuesioner yang disetujui oleh kepala sekolah. Selanjutnya kami juga konsultasi tentang kapan waktunya kami menyampaikan, saya dan kelompok sih Pak, menyampaikan sosialisasi tentang media inovasi pembelajaran tersebut. Nah, keseringnya kita ke sekolah sehingga kepala sekolah juga meminta bantuan kami untuk mengenalkan media tersebut kepada mahasiswa baru yang akan masuk tersebut Pak. Itu MOS yang insya Allah tanggal 13 tersebut Pak. Tapi kami juga masih belum tahu pastinya kapan dan bagaimana mekanismenya dari OSIS dan kepala sekolah seperti itu. Oke. Yang pertama Mbak Indah ya. Dengar suara saya ya. Suratnya ada masalah nggak? Ada kendala nggak? Kan sudah ada surat itu dari LP2M yang bisa di. Iya Pak. Yang kemarin karena yang awal sebelum penerjunan kami juga udah survei, proposal juga udah masuk, akan tetapi bapaknya minta surat. Sudah sih Pak. Oke, suratnya sudah. Kuesionernya bagaimana? Apakah sudah lancar? Masih ada belum disetujui? Alhamdulillah lancar, cuma gitu Pak. Kita waktu pertanyaannya sebenarnya bukan sesuai kuesioner tadi, karena kita bapak ibu gurunya tuh mengalir Pak ceritanya seperti itu. Oke. Terus untuk masalah waktu disesuaikan aja Mbak gitu. Cuma saran saya di sini karena Mbak Indah kan ternyata ada beberapa orang ya dalam satu SMA ya. Iya Pak. Ya, yang penting programnya jangan sampai sama Mbak ya, walaupun outputnya untuk mencapai sesuatu yang sama, tapi prosesnya yang dibedakan ya. Nanti takutnya di akhir-akhir nanti ada kendala ketika dicek LP2M ini kok dua anak kegiatannya sama, takutnya nanti jadi masalah. Gitu ya Mbak Indah ya. Maaf Pak, untuk logbook dokumentasi apakah kita dari satu kelompok itu boleh foto bersama atau tidak ya Pak? Kalau kegiatan untuk pribadi, lakukanlah pribadi, kadang-kadang foto bersama boleh gitu. Tapi yang untuk laporan usahakan Anda yang dalam keadaan sendiri. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Mbak Aulia Isfahani. Aulia Isfahani. Mbak Aulia Faes, silakan Mbak Aulia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Untuk kegiatan seminggu ini kurang lebih saya sama seperti teman-teman, yaitu observasi lingkungan, wawancara, dan pembuatan tugas-tugas seperti berita desa, roadmap, dan kanvas. Dan untuk kendalanya sendiri, mungkin mitra yang masih sulit untuk ditemui, Pak. Oke, kenapa kok sulit ditemui? Mitranya itu kayak bisa ditemui itu malam Pak, kisar habis maghrib begitu. Soalnya kan pekerjaannya tidak hanya di rumah ini aja Pak. Oke. Berarti gini, kalau menurut saya memang teman-teman ini kan hadir di masyarakat, di mana masyarakat tersebut kan
apalagi yang pekerjaannya berwirausaha atau yang lain kan punya pekerjaan. Saya harap teman-teman saja yang menyesuaikan gitu, mau tidak mau ya. Kalau misalkan siang apa itu memang di hari-hari di mana mitra memang tidak bekerja gitu. Kalau menurut saya teman-teman yang menyesuaikan. Gitu. Kemungkinan nanti kalau pelatihan malam pun nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman tetap yang menjadi catatan garis bawah adalah mentaati protokol kesehatan demi keselamatan teman-teman sendiri juga. Gitu ya. Mbak Aulia. Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan, Mbak Aulia? Belum ada, Pak. Belum ada. Saya lanjutkan, Mbak ya. Semoga lancar ke depan. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut Mas Gana Muhammad Wahyu Alifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan minggu pertama saya itu mengerjakan tugas sesuai dengan LP2M dan melakukan observasi pada mitra. Mitra saya ini terdiri dari dua, yaitu guru dan siswa SMP kelas 9, Pak. Untuk kendala yang saya alami selama pada minggu pertama, mitra saya ini tidak memungkinkan untuk pelatihan secara online karena adanya keterbatasan internet dan juga usianya guru ini lanjut usia. Mereka menolak jika pelatihannya secara online. Jadinya saya pelatihannya secara offline itu. Apakah tetap melakukan kelas di SD UNED itu gimana? Oke. Seperti pertanyaan Mbak siapa lupa tadi di awal sudah nanyakan. Lagi ada sama Mbak Selvi. Artinya walaupun teman-teman itu offline, tetap harus kemudian mendaftarkan di sdunet.id ya. Terus kemudian misalkan terus mencantumkan linknya bagaimana Pak? Sementara kosongi dulu. Nanti tinggal pas ketika teman-teman sudah pelatihan, tolong didokumentasikan, divideokan. Videonya nggak usah terlalu banyak, yang penting ada dokumentasi, video tersebut diupload di YouTube, kemudian masukkan ke situ. Dan kenapa harus mendaftar, itu bagian dari track record dari teman-teman melaksanakan KKN. Ya. Jadi pelatihannya walaupun offline, tetap Anda harus mendaftarkan di sdunet.id. Begitu ya, Mas Gana ya? Iya, Pak. Oke, ada lagi Mas Gana? Itu dulu ya. Ya. Oke, sekarang lanjut Mbak Fenty Fitra Dewi. Oke Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya Mbak, tolong dihidupkan Mbak, biar kelihatan. Oke, Pak. Jadi untuk laporan KKN selama seminggu ini hampir sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi selama seminggu ini saya membuat tugas yang diberikan LP2M dan juga ke desa untuk pengenalan, kemudian ke mitranya juga untuk sharing-sharing dan juga tanya terkait masalah selama pandemi ini. Gitu Pak. Untuk kendalanya mungkin karena rumah mitra ini yang sangat jauh, jadi untuk kesananya memang susah. Tapi untuk diadakan kelas secara online itu tidak bisa Pak. Soalnya dari mitranya ini kan usaha tempe. Pagi dia itu ke pasar, kemudian siangnya ini kebetulan si mitranya ini punya sapi kan Pak, ternak. Jadi harus nyari rumput dulu. Jadi saya menyesuaikan waktunya dengan bapaknya, dengan mitra saya itu secara online. Soalnya kalau sudah malam di sana itu tidak ada sinyal, Pak. Oke, nggak masalah menurut saya, Mbak. Kalau memang harus menyesuaikan, misalkan pagi waktunya harus online. Online atau offline maksudnya? Offline, Pak. Oke, kalau pagi tidak bisa. Oke, berarti kan harus menggunakan offline, nggak jadi masalah. Artinya di sini teman-teman hadir bukan malah justru kemudian menjadi
beban bagi mitra, tapi kehadiran teman-teman di sana adalah memang untuk membantu kesulitan. Jadi teman-teman yang menyesuaikan saja. Cuma sekali lagi semuanya teman-teman harus tercatat dengan rapi kegiatannya, laporannya, dokumentasinya gitu ya. Mbak Fenty ya. Iya, Pak. Oke, lanjut Mbak Softiana Agusta. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai progres saya 1 minggu ke belakang kemarin, Pak. Jadi untuk sebenarnya kegiatan saya juga hampir sama dengan teman-teman lainnya, yaitu pembuatan tugas-tugas yang diberikan oleh LP2M berupa kanvas, terus kemudian berita desa, ataupun mengajukan kelas atau mengajukan mentor kayak gitu, Pak. Nah, kemudian saya melakukan observasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra melalui wawancara, kemudian melalui observasi secara langsung kayak gitu, Pak. Nah, kemudian saya juga melakukan pendampingan proses produksi, Pak, mulai dari awal hingga finishing. Finishing aja, Pak, belum sampai ke pengemasan kayak gitu. Kemudian setelah itu saya juga merancang strategi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi mitra. Nah, rancangan strategi saya tuangkan melalui pelaksanaan kelas offline yang dilaksanakan kemarin pada tanggal 8 Juli sama tadi pagi, Pak, 9 Juli kayak gitu. Nah, untuk mekanisme kelasnya sendiri itu saya hanya berdiskusi seperti biasa aja, Pak, kayak gitu. Misalkan kan saya sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Jadi saya sedikit memberi gambaran bagaimana baiknya kayak gitu, Pak. Oke. Tapi ini Mbak ya tetap ya nanti ketika mendaftarkan kelas harus sesuai dengan apa yang diplankan oleh LP2M ya, membuat poster, mendaftar, membuat poster, kemudian ada dokumentasi bahwa teman-teman memberikan pelatihan, ya. Iya, Pak. Ya, kemarin saya kebetulan tanggal 7 itu mengajukan kelas dan langsung di ACC, sehingga saya tanggal 8, 9 itu langsung progres, Pak. Nah, kemudian saya sudah juga membuat video dokumentasi di YouTube, Pak, mengenai kegiatan seminggu ke belakang dan juga ada sedikit kayak yang dilakukan offline kemarin, kayak gitu. Oke, ya, sip. Begitu. Ya, tinggal semoga nanti ke depan lebih lancar ya, Ya, Mbak terima kasih, Pak. Softiana. Ya. Pak, saya mau menanyakan Ya, silakan. mengenai kalau misalkan kita dalam seminggu kan membuat misalkan materi, kemudian ada pelatihan. Kemudian pelatihan itu apakah disebut kelas, Pak? Bikin aja kelas, Mbak. Pelatihan itu kan sama dengan kelas sebenarnya, gitu. Jadi dikasih minimal kan sebenarnya 4 kali kalau nggak salah ya. Tapi tolong lihat lagi ya 4 atau 5. Walaupun nanti teman-teman ternyata lebih dari itu boleh, tapi minimal harus itu. Ya, pelatihan itu bagian dari kelas, gitu ya. Iya, ya Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya lanjut ke Mbak Zahfira Al-Habsyi. Mbak Zahfira, silakan. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Silakan lanjut, Mbak. Ya. Kegiatan saya selama seminggu ini sama seperti teman-teman yang lain, mengerjakan tugas dari LP2M, lalu observasi mitra dan juga wawancara. Lalu untuk kendala sendiri sama seperti Mas Arif Budiawan tadi mengenai koneksi internet. Jadi untuk mengakses internet seperti SDUnet itu prosesnya sedikit agak lama, Bapak. Namun sejauh ini alhamdulillah bisa seperti itu. Halo? Suaranya kok putus-putus? Masih putus-putus, Bapak? Oke, enggak, lanjut.
Halo Mbak Zafira, suaranya Jadi putus-putus. untuk kendalanya Sorry Mbak Zafira, dengar suara saya. Suara Mbak Zafira putus-putus, mungkin bisa diketikkan aja. Mbak, suaranya putus-putus Mbak. Ketik di chat aja kendalanya atau pertanyaan, silakan. tadi mengenai koneksi internet, namun sejauh ini bisa teratasi Bapak, cuman untuk akses seperti SD Unet itu agak sedikit lama. Oke, Mbak Zafira nampaknya keluar. Ada kendala. Oke, nanti saya tanya lagi. Berikutnya saya lanjut dulu. Mas Henry dulu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya, silakan Mas. Untuk 1 minggu ke belakang kemarin yang saya lakukan hampir sama seperti teman-teman. Yang hari pertama penerjunan melakukan observasi desa. Hari kedua berkunjung ke rumah mitra untuk konsultasi kendala yang dialami mitra. Dan hari selanjutnya itu ikut pendistribusian pupuk. Selanjutnya lagi mengerjakan tugas-tugas dari LP2M, berita desa, roadmap, mengerjakan kanvas, mengumpulkan foto-foto. Nah, dari sini kendala yang tugasnya itu kemarin sempat ditolak Bapak berita desanya. Tapi sudah saya revisi, ganti judul dan gambar. Semoga nanti bisa segera muncul hasilnya. Oke. Cuma itu kendalanya, Mas? Ya, untuk sementara itu hanya itu, Pak. Tapi kalau untuk mitranya, alhamdulillah belum ada kendala sampai saat ini. Oke, semoga nanti ke depannya berjalan lancar, Mas ya. Dan untuk ya, terima kasih. Ya, terkait dengan masalah berita, terus kemudian masalah kelas, teman-teman memang harus lebih lihat lagi masalah gambar, terus kemudian judul ya, dan alasan itu yang lebih logis untuk kelas misalkan. Kalau untuk kemudian berita, foto yang memang mendukung isi sama judulnya harus ada KKN UNED. Itu yang harus ditekankan. Memang yang mengelola teman-teman itu ada 3.000 berapa, hampir 4.000 orang yang ikut KKN. Jadi mohon maklum LP2M orangnya juga terbatas untuk melakukan approve. Jadi teman-teman harus sabar ya. Yang penting terus dilihat, nanti kalau sudah kemudian terunggah segera dilaporkan. Gitu ya Mas Henry ya. Iya Pak, satu lagi Pak ingin tanya Pak. Silakan. Untuk pengajuan kelas itu jadi per individu wajib Pak ya itu? Iya, setiap orang harus mengajukan sendiri-sendiri Mas. Oh begitu. Jadi misal saya mengajarkan kepada anak mitra Pak ya untuk mengenalkan digital marketing itu apakah bisa disebut kelas Pak ya? Iya, memang itu kelasnya. Memang kelasnya itu Mas gitu. Oh begitu Pak. Memang kan tergantung mitranya. Mitranya satu ya berarti kelasnya cuma Anda mengajarkan sama satu orang. Tapi kalau ternyata ada kasus kayak Mbak siapa lupa namanya di depan tadi, tiba-tiba ada anak lain pengen ikut, ya nggak apa-apa gitu. Walaupun cuma ada daftar satu, realitinya ada 2 nggak masalah. Yang penting Anda mendaftarkan kelas. Gitu. Mas Henry. Baik Pak, terima kasih. Ya, minimal 4 atau 5 ya, lihat lagi ya, saya lupa. Kalau nggak salah Iya Pak. 4. Oke, gitu ya. Kalau untuk mentor Pak? Sama, harus mendaftarkan. Sebelum kelas, teman-teman daftarkan mentor dulu. Saya sendiri juga bisa Pak ya untuk Bisa, mentornya itu? Bisa, Anda sendiri bisa. Baik Pak, terima kasih itu saja. Oke. Sama-sama. Saya kembali ke Mbak Zafira. Mbak Zafira sudah mengetik kegiatan saya selama seminggu ini sama seperti teman-teman yang lain, mulai dari bla 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 bla. Kendala saya itu koneksi internet Bapak, sehingga untuk aksesnya sedikit agak lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, Mbak Zafira, nanti kalau misalkan akses internetnya mungkin kesulitan, ya memang nanti terkait dengan masalah kebutuhan untuk laporan ke LP2M, misalkan kayak daftar berita, unggah dokumentasi dan kegiatan ini tolong diupayakan.
Tapi kemudian nanti terkait dengan mitra, masalah kelas disesuaikan aja dengan infrastruktur yang ada di sana. Begitu ya, Mbak Zafira. Saya lanjut Mbak Tias Wahyu Kinanti. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kegiatan saya selama 1 minggu kemarin sama seperti teman-teman, yaitu mengerjakan tugas dari LP2M seperti berita desa, roadmap, dan lain-lain. Selain itu melakukan observasi dan wawancara kepada mitra, dan juga mengajukan mentor, serta kelas, dan mempersiapkan materi untuk kelas yang pertama pada hari Sabtu besok, Pak. Ada kendala, Mbak? Sejauh ini sih belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, lanjut ya Mbak ya. Semoga lancar. Iya Pak, terima kasih. Oke, lanjut Mbak Rahmania Puspa. Iya Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari kegiatan minggu pertama, hampir sama dengan teman-teman Bapak. Jadi setelah mengikuti penerjunan mahasiswa melalui live streaming YouTube, keesokan harinya setelah melakukan survei sasaran dan mendapatkan sasaran, saya memperkenalkan diri kepada sasaran dan sosialisasi mengenai tujuan dari KKN ini sendiri, Bapak. Kemudian melakukan wawancara dengan mitra atau sasaran, dan juga mengidentifikasi masalah atau kendala yang dihadapi. Lalu juga membuat tugas-tugas yang diberikan dari LP2M seperti kanvas, berita desa, roadmap, poster, dan juga penyerahan proposal gambaran singkat mengenai program KKN ini sendiri kepada Ibu Lurah, karena Ibu Lurah sendiri meminta gambaran KKN tersebut, Bapak. Oke. Seperti itu, Bapak. Ya, ada kendala, Mbak? Jadi untuk kendalanya, sampai sekarang saya masih belum bisa bertemu secara langsung dengan mitranya, Bapak, karena mitra sedang tidak enak badan, jadi untuk wawancara dan perkenalan dirinya kemarin melalui chat WA dan via online, yaitu Zoom, Bapak. Oke, nanti silakan nanti jangan lupa dokumentasinya ya Mbak ya, di screenshot apa yang dibicarakan, nanti buat laporan untuk melengkapi bukti di logbook Mbak ya. Siap, Bapak. Oke, semoga nanti Terima kasih, Bapak. ya, mitranya segera sembuh, biar supaya segera bisa menjalankan kegiatan dengan baik. Ya, saya lanjut Mbak Eri Rohmah. Iya, Bapak. Halo? Ya, saya dengar dengan baik. Silakan, iya. Mbak. Ya, jadi karena program saya itu saya namakan program Perangkat Desa Mahir TIK, jadi selama seminggu ini saya menghabiskan waktu di kelurahan Bapak bersama perangkat desa. Jadi saya orientasi dan observasi bersama perangkat desa. Kemudian saya juga mengerjakan roadmap, terus poster, berita desa, dan lain sebagainya sudah selesai. Terus saya juga sudah sosialisasi terkait proker kepada lurah dan perangkat desa, juga sudah konfirmasi mengenai pelatihan dan pesertanya. Jadi tinggal membuat kelas lagi OTW, Pak. Terus untuk minggu kedua ini kan ini sudah masuk minggu kedua, jadi saya sudah membuat materi, lagi progres, membuat aplikasinya juga menggunakan Visual Basic Excel. Terus alhamdulillah tidak ada kendala karena perangkat desa alhamdulillah sangat excited karena juga bisa dapat sertifikat, katanya lumayan buat tunjangan gaji, Pak. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Ya. Oke. Nanti tapi ingat Mbak ya, kalau tidak salah sertifikat itu untuk peserta ya. Jadi nanti daftarkan sebagai peserta Mbak ya. Iya Pak, sudah. Oke, iya. Sip. Iya. Nggak ada kendala, saya lanjut Mbak ya. Semoga lancar Iya. Mbak Eri Rohmah. Iya. Terima kasih Pak. Ya. Hadian Nadifa, Mbak Hadian Nadifa. Oh Mas, sorry, Mas Hadian atau Mbak ini? Oh Mbak, ya. Waalaikumsalam. Kegiatan saya selama seminggu kemarin itu sama kayak teman-teman, kayak ngerjain tugas-tugas dari LP2M, kayak bikin roadmap, berita desa, dan segala macamnya, Pak. Oke, kendalanya Mbak?
Alhamdulillah sih sampai sekarang kendalanya masih belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Sip. Kalau begitu. Ini ya Pak, harus ada tanda tangan mitranya. Nah, kalau misalnya mitranya itu belum bisa tanda tangan gimana Pak? Tadi sudah saya sampaikan, kalau mitranya adalah anak-anak SD, bisa diwakilkan oleh gurunya atau bisa diwakilkan oleh orang tuanya. Gitu. Jadi memang orang terdekat dari mitra, gitu ya. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Lanjut Mbak Anis Fitrianingsih. Mbak Anis Fitrianingsih. Nampaknya nggak masuk di sini Mbak Anis. Mbak Dwi Jayanti. Mbak Dwi Jayanti. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama seminggu kemarin itu sama seperti teman-teman mengerjakan tugas, mengikuti penerjunan, juga sudah wawancara sama mitra dan observasi, sudah mengajukan mentoring dan mengajukan kelas. Oke. Untuk kendalanya, untungnya nggak ada sampai sekarang. Oke, pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, semoga lancar Mbak ya, Mbak Dwi Jayanti ya. Saya lanjut ke Mbak Anvinia Priscilia Mahardiaranti. Mbak Afnia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kalau untuk kegiatan saya selama seminggu belakangan ini tuh hampir sama seperti teman-teman ya, seperti mengerjakan kanvas, roadmap, berita, dan ya itulah. Tapi gini Pak, untuk minggu kedua ini saya mengalami kendala Pak. Jadi begini, waktu saya pertama untuk melakukan wawancara dengan mitra, waktu itu kan yang menemui itu si bapaknya atau suaminya ya Pak. Nah, waktu saya menanyakan bentuk produknya, terus packagingnya seperti apa, itu ditunjukkan produknya itu yang seperti kiloan, yang 1 kiloan gitu Pak. Jadi dia belum ada pengemasan yang layak, belum ada capnya dan lain sebagainya. Nah, tapi waktu kemarin tanggal 6 itu kan saya ke sana lagi Pak, ingin menjelaskan seperti apa program saya yang saya lakukan di minggu kedua terus yang seterusnya. Nah, tapi waktu yang minggu kedua itu istrinya itu baru ada Pak. Nah, ternyata yang memegang kayak apa ya, yang menjalankan usahanya itu ternyata si ibunya istrinya. Iya. Nah, terus kemudian waktu saya nanyakan lagi seperti ini program saya, nah ibunya itu baru mengatakan kalau ternyata mereka itu sudah mempunyai yang ukuran sekitar 250 gram. Jadi sudah ada packagingnya itu sudah pakai mesin press dan juga sudah ada capnya, Pak. Oke, mungkin gini Mbak, kalau memang ternyata di sana sudah secara teknologi itu sudah punya, mungkin bisa dilihat kembali desainnya untuk pengulangan yang lebih bagus atau bagaimana. Itu pasti bisa kok, gitu. Dikembangkan lagi dari apa yang sudah ada, gitu Mbak. Oh iya, tapi ini Pak, saya waktu mau ke sana yang kemarin itu ternyata mereka lagi keluar kota Pak, karena anaknya sakit. Oke, menyesuaikan aja Mbak. Oh, jadi misalkan ya ada kabar sakit, nah tinggal nanti disesuaikan aja untuk logbook hari itu dirubah aja kira-kira mau mengerjakan apa gitu. Yang penting sesuai dengan plan minggu-minggu yang kemudian sudah direncanakan di roadmap itu Mbak gitu. Jadi nggak jadi masalah, disesuaikan aja ya. Oh iya. Oke, begitu. Ada lagi? Aja, Pak. Udah cukup. Oke. Mbak, terima kasih Pak. Sama-sama. Lanjut Mbak Nur Aine bin Suelamai. Nur Aine, nampaknya enggak hadir. Saya panggil ulang Mbak Anis. Mbak Anis tidak ada. Mbak Deta juga tidak hadir. Terus kemudian tadi Mbak Bella Lilis disampaikan sakit. Terus ada Mas Gomel juga nampaknya tidak hadir. Oke. Sekarang giliran saya akan menyampaikan beberapa pengumuman setelah tadi beberapa teman-teman sudah menyampaikan laporannya dan juga mungkin kendala. Teman-teman, suara saya terdengar dengan baik ya?
Iya Bapak, terdengar. Terdengar Pak. Terdengar Pak. Oke. Saya lanjutkan. Jadi nanti sekali lagi untuk ke depan, untuk kelas dan mentor, jadi silakan teman-teman harus mendaftarkan, walaupun itu offline. Ya, jadi silakan Anda mendaftarkan dulu mentornya, ya, baru kemudian nanti diajukan kelasnya. Untuk mentor tetap akan saya langsung setujui, ya, saya konfirmasi setujui. Yang pertama itu. Terus yang kedua adalah, bentar ya, bentar. Bisa pindah sih. Bentar. Halo, sorry, maaf. Lanjut. Yang tadi kelas, teman-teman baik online ataupun offline harus terdaftar ya, harus mendaftarkan. Terus kemudian untuk berita desa yang belum terupload, yang belum di-approve, harap sabar. Jadi kemungkinan ada masalah foto atau masalah judul. Jadi teman-teman harus diperbaiki. Terus yang ke depan ini, teman-teman silakan nanti logbooknya silakan diisi, kemudian dilampiri dengan foto-foto kegiatan yang nanti silakan dikumpulkan. Ya, jadi saya akan menerima logbook dari teman-teman itu saya bikin setiap hari Minggu saja. Jadi silakan mulai dikumpulkan, nanti dikirimkan setiap hari Minggu. Dan khusus untuk logbook ini nanti saya harap Mas Gana bisa membantu saya lagi untuk membuatkan Google Drive khusus untuk pengumpulan logbook ya, untuk pengumpulan logbook. Jadi per minggu ya, untuk kegiatan minggu ke belakang kemarin, silakan Anda buat logbooknya, Anda isi, mintakan tanda tangan, kemudian Anda isi, Anda scan, terus kemudian Anda lampirkan dalam Microsoft Word, di bawahnya Microsoft Word sekaligus dikasih data foto-foto, dikasih keterangan. Minggu pertama fotonya ini, hari pertama fotonya ini, hari kedua fotonya ini, dan seterusnya. Begitu nanti dalam satu file, bisa dalam PDF, bisa dalam MS Word, nanti kemudian dikirim di Google Drive, saya minta untuk Mas Gana membuatkan. Siap. Oke. Terus selain itu, teman-teman, ini saya menghimbau saja. Jadi untuk kegiatan minggu depan, bagi yang memungkinkan, usahakan teman-teman membuat video sederhana saja, laporan kegiatan selama 1 minggu itu. Jadi silakan nanti diupload di Facebook. Karena memang ini himbauan dari LP2M. Walaupun sebenarnya tidak wajib, tapi di sini dihimbau untuk membuat. Supaya nanti trafficnya di YouTube dan sebagainya itu terus kemudian meningkat. Itu karena nanti akan bisa mendukung kayak semacam penilaian Ristek Dikti terhadap kegiatan yang ada di Unpad Jember gitu ya. Jadi mohon pengertiannya, hasilnya apapun gitu, tapi usahakan ya tidak terus kemudian seadanya, tapi berusaha untuk mendokumentasikan video, diedit pakai aplikasi yang seperti apa yang ada yang mudah di Power Video atau apa yang ada di Play Store itu, silakan nanti diupload di YouTube itu ya, diusahakan. Itu diusahakan untuk kegiatan minggu-minggu berikutnya. Terus yang terakhir adalah teman-teman saya harap tetap jaga kesehatan. Setiap kali Anda nanti kelas, ketemu dengan mitra, tetap gunakan protokol kesehatan. Ingat, foto-foto dan video yang kemudian nanti teman-teman gunakan untuk laporan, semuanya harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi waktu foto ya gunakan masker. Waktu pembuatan video, tetap gunakan masker. Kira-kira itu dari saya untuk pengumuman di akhir Persuli pada sore hari ini. Sebelum saya tutup Persuli pada sore hari ini, nanti bagi teman-teman yang tidak hadir akan saya umumkan sebagaimana seharusnya di WhatsApp. Yang sudah seperti tadi tinggal mengumpulkan logbook di setiap hari Minggu, nanti biar Mas Gana membantu saya untuk membuatkan Google Drive-nya. Oke, sebelum saya akhiri, saya buka 2 pertanyaan untuk terakhir. Silakan, siapa yang ingin menanyakan? Saya bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak Dika Mega. Iya, yang
Kan saya tadi mengatakan kalau misalkan mau mengadakan 2 kelas offline gitu Pak, itu dengan emang kenalan saya yang kebetulan bisa membantu saya untuk memberi pelatihan kepada mitra saya. Nah itu untuk yang sertifikat itu untuk pembicaranya emang disediakan tidak Pak? Kalau seingat saya, setahu saya nggak disediakan, Mbak. Gitu. Jadi nanti daftarkan aja sebagai peserta juga. Itu nampaknya kayaknya nggak disediakan. Tapi nanti coba saya tanyakan, ya. Gitu. Soalnya dari yang pembekalan di awal tuh saya nangkepnya itu sertifikat buat pembicara, Pak. Kalau gitu. Oke. Sama-sama cari informasi ya, Mbak Dika Mega. Silakan menanyakan ke grup KKN. Nanti biar akan dijawab oleh Pak Ali atau Pak Hermanto. Saya pun nanti juga akan besok menanyakan ke LP2M. Ya, terkait dengan masalah sertifikat. Terus yang ini Pak, satu lagi. Untuk yang penambahan di link pendaftaran pengajuan kelas itu apakah bisa diedit nggak Pak? Dicoba dulu, saya juga nggak ngerti karena saya juga nggak bisa membuka di tempatnya teman-teman ya. Tapi kalau untuk saya persulit seperti ini, saya masih bisa ngedit gitu. Misalkan yang awalnya kan ada link untuk kegiatan persuli, ada link untuk video. Saya masih bisa mengedit untuk mengupdate untuk link video yang saya kerjakan ini gitu kan. Ini kan saya rekam. Hasil rekamannya ini nanti akan saya upload YouTube dan link YouTube-nya akan saya masukkan ke data persuli itu. Jadi teman-teman coba dilihat. Kalau bisa disusulkan, nanti disusulkan aja, nggak jadi masalah. Terutama bagi yang kegiatan kelasnya adalah offline. Gitu. Oh, iya Bapak. Udah itu aja. Terima kasih Bapak. Oke. Silakan satu lagi, penanya terakhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Izin bertanya. Iya, Mbak Nur Lailatul, silakan. Bapak, mohon maaf, untuk laporan akhir nanti ini bentuknya dalam bentuk apa nggih, Pak? Laporannya dalam bentuk kayak semacam laporan kegiatan, Mbak, gitu. Jadi programnya apa, terus kemudian nanti kegiatannya yang dilakukan setiap harinya apa, gitu. Maka kayak logbook, terus kemudian foto-foto dokumentasi itu akan melampiri kegiatannya, Mbak, teman-teman semua, gitu. Jadi misalkan kayak pelatihan, itu usahakan selalu ada poster sama materi pelatihan. Itu nanti juga akan menjadi bagian lampiran di laporan teman-teman gitu. Jadi kayak laporan kegiatan. Laporan kalau teman-teman dulu pernah kegiatan, kalau di tempat saya ada kegiatan kerja profesi atau laporan itu loh, PKL. Pernah PKL kan ya? Iya, Pak. Nah, jadi kayak laporan gitu. Jadi melaporkan semua kegiatan dari awal sampai akhir. Jadi diawali dengan program, terus kemudian yang dilakukan apa itu dilaporkan dalam bentuk laporan. Gitu, Mbak. Jadi semuanya memang kayak dokumentasi, logbook, dan lain sebagainya harus teman-teman benar-benar tertata rapi. Karena itu nanti bagian dari lampiran laporan teman-teman. Untuk formatnya seperti apa, nanti kita sama-sama cari tahu. Silakan teman-teman juga nanya di Facebook KKN UNED atau menanyakan yang lain. Saya juga nanti akan menanyakan. Itu karena memang ketika saya lihat di pembekalan atau di materi pembekalan itu cuma membuat laporan saja. Formatnya seperti apa kan belum ada. Nanti kita sama-sama menanyakan ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk persuli pada sore hari ini, persuli pertama akan saya tutup. Untuk kedepannya, semoga langkah-langkah teman-teman di minggu berikutnya akan berjalan dengan lancar. Nanti selebihnya kita akan tanya jawab di grup WhatsApp. Saya akhiri persuli pada sore hari ini. Semoga keadaan sehat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan keluar dulu, Mbak. Maaf, jangan keluar dulu. Saya lupa. Saya butuh fotonya dulu sebentar. Semuanya tolong untuk diaktifkan dulu. Oke. Mbak Kirana, Mbak Triadara, tolong diaktifkan dulu. Oke, saya foto 1, 2, 3. Satu lagi, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.
Sampai bertemu personil berikutnya. Jika ada masih pertanyaan, nanti kita lanjut di WhatsApp. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.